I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Di antara keistimewaan kota Tarim di pemakaman Zanbal, ada 70 makam sahabat yang ikut perang Badar bersama baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tengok dalam gambar itu ya, yang tinggi besar ada kubahnya, itu makamnya Al-Habib Al-Imam Abu Bakar Basmeleh bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sigab. Terus yang di pagar itu, tempat yang dikelilingi pagar ini adalah tempat makam-makam sahabat yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Jumlah mereka di situ ada 70. Ini ada riwayat dari Al-Khatib bahwasanya di Tarim ada sekelompok sahabat yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW, dan diriwayatkan bahwa jumlah mereka yang ada di pemakaman Zanbal Tarim ada 70 sahabat. Berkata Al-Khatib, dulu guru kami Syekh Abdurrahman As-Sigab apabila menziarahi pemakaman Tarim dan ditanya oleh seorang tentang makamnya Ahlul Badar, sahabat yang ikut dalam peperangan Badar bersama Rasulullah SAW, di mana makam-makam mereka, maka beliau menjawab seraya mengisyaratkan ke salah satu tempat pemakaman kuno yang telah rata, hanya tersisa sebagian bentuk-bentuknya, dan itu terletak di bagian timur pemakaman keluarga Pak Alwi. Dan beliau juga menjelaskan bahwa letaknya seukuran lemparan batu, berarti sudah hilang kan gitu. Nah ini loh, sebagaimana yang kita ketahui, adanya makam sahabat Nabi yang berada di pemakaman Zanbal Tarim ini kan tidak terekspos dengan baik, ketilep dengan promo-promo yang masif dilakukan oleh para Kabib Dobolowi ini. Nah, bahwasanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menganjurkan, ini salah satu contoh ya, kepada para muhibinnya agar selalu berziarah ke makam klan Pak Alwi, bukan ke sahabat yang ikut perang Badar bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Khususnya ke makam Al-Faqih Al-Muqaddam. Setelah wafatnya, salah seorang sahabatnya mimpi bahwa Habib Abdullah berkata, alaika biziaratil faqihil muqaddam fa inna ba'dhan nasi lam yakun lahu kathiru ibadatin illa annahu kathiru ziyarati lahu fa alhaqahullahu bil amilina al kamilina au qariban min hadzal makna intaha, yang artinya hendaknya engkau selalu berziarah ke makam Al-Faqihul Muqaddam, karena ada sebagian orang yang ibadahnya tidak banyak, namun karena ia banyak berziarah ke makam Al-Faqihul Muqaddam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkannya sebagai orang-orang yang banyak amal kebajikannya. Nah, ini narasi-narasi yang dibangun. Jadi lebih afdal, lebih baik berziarah ke Faqih Muqaddam daripada berziarah ke para ke sahabat yang ikut perang Uhud bersama baginda Nabi. Itu ada kebiasaan di setiap Jumat pagi klan Pak Alwi beserta para muhibinnya di Tarim melakukan rutinitas mingguan, yaitu menziarahi pemakaman tersebut. Mereka berbondong-bondong hadir ziarah fajar yang biasanya dipandu langsung oleh pimpinan klan Pak Alwi di daerah tersebut.
Konon katanya juga dihadiri dari para muhibbin luar negeri, yaitu Indonesia, dari Malaysia juga. Uniknya ziarah itu dilakukan secara beruntun, berurutan ya, sesuai skema dan tata cara yang telah diajarkan oleh klan Pak Alwi. Diawali dari makam Al-Faqih Muqaddam, Alwi bin Al-Faqih Muqaddam, Abdullah bin Alwi Al-Faqih Al-Muqaddam, Abdurrahman As-Sigab, Ali bin Alwi Kholiq Qasam, Muhammad Jamalul Lail bin Hasan. Berlanjut ke makam Syekh bin Abdurrahman As-Sigab, Syekh bin Abdullah Al-Idrus, Umar Al-Muhdur bin Abdurrahman As-Sigab, Abdullah bin Abdurrahman As-Sigab, Aqil bin Abdurrahman As-Sigab, Salim bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sigab, Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan terakhir di makam Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Padahal ya, di pemakaman Zambal tersebut juga terdapat tanah bidang yang dikelilingi tembok. Di dalamnya terdapat makam 70 sahabat yang pernah bertempur di perang Badar. Mereka adalah pasukan yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan Ziyad bin Labid Al-Ansori untuk memberantas kemurtadan di Hadramaut. Lalu kenapa klan Pak Alwi lebih mempromosikan ziarah ke makam moyang mereka dibanding ke makam para sahabat Nabi ahli perang Badar yang lebih mulia kedudukannya, seolah di tempat itu hanya ada makam klan Pak Alwi saja? Ini yang menjadi pertanyaan. Aneh kan? Aneh. Jadi di Zambal itu ada makam para sahabat Nabi yang ikut serta pada saat perang Uhud, terus mendapatkan tugas dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan Ziyad bin Labid Al-Ansori untuk memberantas kemurtadan di Hadramaut, dan ada yang syahid sekitar 70. Nah, ini tidak pernah terekspos, kalah dengan promosi yang masif dilakukan oleh Bani Pak Alwi. Ini menjadi perhatian kita semua. Seakan-akan 70 sahabat Nabi yang dimakamkan di Zambal itu tidak ada. Kesannya seperti itu. Tidak pernah diziarahi. Dari runtutan acara mingguan yang rutin dilakukan oleh klan Pak Alwi di Tarim, kita semua sudah mendengarkan kan, tidak pernah menziarahi 70 sahabat Nabi yang ikut perang Badar tersebut, yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di bawah pimpinan Ziyad bin Labid Al-Ansori untuk memberantas kemurtadan di Hadramaut. Tuh, ini strategi mereka, saudara-saudara, kita harus tahu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.